Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, kalau sudah siap, kali ini kita akan belajar tentang apa? Ya, sebelum kita mengetahui apa yang akan kita pelajari, di sini masih bersama dengan Bu Esti dan juga Bu Wiwi. Ya, kali ini kita masih belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, muatan pelajaran IPA. Kalian bisa menyiapkan dulu buku tema 1 dan juga buku ESPS IPA. Oke, kalau sudah siap, hari ini kita akan belajar tentang apa ya Bu Wi? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita sampaikan di sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ gerak hewan beserta fungsinya. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini nanti adalah tentang organ gerak manusia. Nah, kita pelajari selanjutnya. Nah, organ gerak manusia itu membutuhkan alat, pasti. Iya. Nah, alat untuk dapat menggerakkan tubuh kita itu ada dua, ya. Ada alat gerak pasif, juga ada alat gerak aktif. Kita sudah mempelajarinya ini juga di pertemuan yang lalu. Alat gerak pasif pada manusia disebut dengan tulang. Tulang ini sebagai alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Nah, sedangkan otot itu sebagai alat gerak aktif. Nah, karena mempunyai senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi nanti keduanya ini saling bekerja sama. Agar bisa bergerak nanti. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mengulasnya satu persatu, mulai dari alat gerak pasif. Bagaimana itu nanti Bu Esti? Oke, kita akan pelajari satu persatu. Kita pelajari dulu yang pertama dari tulang ya Bu ya? Ya, tulang ini tadi sudah dijelaskan bahwa tulang ini sebagai alat gerak pasif. Di mana tubuh kita ini terdiri dari tulang-tulang yang akan bersatu membentuk rangka. Seperti itu ya. Seperti gambar ini ya Bu Esti ya? Betul sekali. Itu kumpulan dari tulang-tulang yang membentuk rangka tubuh kita. Seperti itu. Kemudian, apa tuh fungsi dari tulang atau rangka ya fungsinya kita? Ya, yang pertama sebagai alat gerak pasif. Oh, alat gerak pasif. Jadi tidak bisa bergerak sendiri ya. Ada bantuan alat yang lain. Fungsi yang kedua untuk memberi bentuk tubuh kita. Jadi bisa berbentuk seperti ini ya manusia ya. Untuk manusia. Yang ketiga adalah untuk menopang tubuh kita. Oh, jadi biar bisa berdiri tegak, karena ada rangka pada tubuh kita. Kemudian fungsi yang terakhir, tulang atau rangka ini sebagai tempat melekatnya otot. Oh iya, ini ya Bu yang kalau kalian perhatikan, seperti yang ini menempel pada rangka kita. Ini adalah otot. Kalau biasa kita menyebutnya daging ya. Betul sekali. Ini merupakan kumpulan dari otot. Itu ya. Tidak tahu ya fungsi tulang atau rangka pada tubuh. Ternyata ada beberapa ya fungsinya. Nah, pada rangka manusia ini kita tahu dari atas sampai bawah, nanti sampai bawah ya. Beda-beda ya ini ya Bu Esti ya. Berarti ini nanti harus kita pelajari semua. Betul sekali itu. Kita akan lihat ya pembagian rangka tubuh manusia. Nah, pada rangka manusia ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama merupakan rangka kepala atau tengkorak. Ini ya yang kalian bisa pegang juga. Rangka kepala. Ternyata ada banyak ya penyusunnya. Kira-kira apa saja? Di sini ada beberapa tulang penyusunnya. Di sini diantaranya ada tulang dahi. Tulang dahi ini ya. Ini kemudian ada tulang mata. Oh, kalau kita raba ada bagian yang keras ya, di atas ada tulang hidung. Oh iya, tulang pipi. Tulang pipi kita ya ada bagian yang keras, rahang atas dan juga namanya rahang atas. Oh, ini rahang. Kalian juga bisa memegang sendiri ya bagian pegangnya sendiri ya. Langsung rangka kepala. Kemudian bagian yang kedua apa ya Nak ya? Coba kita lihat yuk apa ya Bu enggak? Bagian yang kedua merupakan rangka badan. Nah, ini penyusun dari badan kita. Ini mulai dari leher ya? Betul sekali. Dari leher kita. Kemudian ada yang bagian dada ini ada tulang rusuk. Ada tulang rusuk. Kalau kita raba itu ada bagian seperti keras dan keras. Betul sekali. Sambung-sambung ya. Sekali. Ini untuk melindungi organ dalam tubuh kita. Kemudian ada juga tulang belakang. Kalau kita raba ada dari ujung atas sampai bawah. Ya, ada tulang leher, ada tulang punggung, pinggang, kelangkang, dan tulang ekor. Ada juga nanti tulang gelang panggul dan tulang gelang liang.
Ya, gelang Ya, panggul betul sekali. ada tulang duduknya. Ya. Betul. Untuk bagian yang ketiga rangka tubuh kita adalah rangka anggota gerak ya, yang Iya, betul biasa. sekali. Iya, betul sekali. Ini nanti dibedakan dua macam juga Bu Wiwi. Ada. Ini yang pertama ada anggota gerak atas. Anggota gerak atas itu berarti tangan ini ya, Bu? Tangan kita Ya, ini betul. merupakan anggota gerak atas. Iya. Ada beberapa tulang penyusunnya. Di antaranya ada tulang lengan atas. Lengan Nih, atas, bagian atas ya. ini. Kemudian ada tulang pengumpil. Pengumpil Kalau kalian itu lihat jempol kalian, nah Ya. ini lurus dengan jempol kalian. Ada Itu yang lurus disebut dengan jempol ya, tulang pengumpil. pengumpil. Ukurannya lebih besar ya, Bu, ini nanti ya. dibandingkan tulang yang satunya yaitu tulang hasta. Tulang Ini hasta ya. lurus dengan dengan ya. jari kelingking. Iya, jari Ukurannya yang kelingking. lebih Iya. kecil daripada tulang Nah, pengumpil. setelah itu nanti ada tulang pergelangan tangan, Oh iya, tulang tulang pergelangan. telapak tangan, dan ada juga tulang jari-jari tangan. Itu ya untuk penyusun anggota gerak atas. Lalu bagian yang kedua yaitu anggota gerak yang bawah. Bawah berarti kaki ya, Bagian yang kaki biasanya untuk kita. kita berjalan ya, Nah, pasti ya. Pada kaki kita ini atau anggota gerak bawah ini ada beberapa tulang penyusun juga. Yang Di bagian paling antaranya atas itu apa? ada tulang paha. Tulang paha. Yang bagiannya itu ada satu dan ukurannya besar. Iya. Kemudian ke bawah lagi ada tulang tempurung Tulang lutut. tempurung lutut. Kemudian ke bawah lagi ada yang namanya tulang kering dan tulang betis. Tulang kering itu yang besar Ya. apa yang kecil ya? Besar bagian depan ya. Oh, yang Itu bagian depan kalau kita tulang rapi ya. kering. Kemudian yang bagian belakangnya ukurannya lebih kecil itu disebut tulang Tulang betis. betis. Itu bedanya ya. Kalian perhatikan juga gambarnya yang membedakan mana tulang kering dan mana tulang betis. Kemudian ada juga penyusun lainnya berupa tulang pergelangan kaki, ya, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari-jari kaki. Itu tadi ya Bu ya, bagian dari tulang-tulang atau rangka tubuh manusia yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, tadi dikatakan bahwa rangka itu merupakan kumpulan dari tulang dan Tulang. bisa sebagai alat gerak. Iya. Itu seperti apa ya Bu? Bisa Nah, dijelaskan Bu? ya kita pelajari bersama ya. Nah, tulang itu satu dengan yang lainnya itu dihubungkan dengan sendi, Bu Esti, sehingga dapat bergerak. Nah, karena bermacam-macam jenisnya, maka sendinya juga bermacam-macam. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah sendi engsel. Nah, itu Bu? Sendi engsel ini hanya memungkinkan gerakan ke satu arah saja. Nah, contohnya pada persendian siku kita. Kita bisa mencoba ya, anak-anak ya. Selain pada siku, juga pada persendian lutut. Jadi Nah, satu jadi arah hanya saja bisa itu? satu arah ke depan. Iya, nggak bisa. Kalau kita ke belakang tidak bisa. ternyata tidak bisa. Nah, Hanya satu arah Ya, saja. betul. Sehingga sambungan antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah ini ada sendi engselnya. Oke, Kemudian yang selanjutnya sendi yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana ini berbeda dengan yang tadi ya, Bu. Sendi pelana ini memungkinkan gerakannya ke dua arah. Jadi contohnya pada tulang hubungan ibu jari ini dengan tulang telapak tangan kita. Jadi kalau kita gerakkan itu bisa dua arah, kanan ke kanan, kiri. ya ke kanan dan ke kiri ya. Anak-anak nanti bisa mencoba sendiri. Ya, ini tadi sendi pelana. Kemudian sendi yang berikutnya adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru ini gerakannya bisa ke segala arah, Bu. Contohnya pada gelang bahu kita ini dengan tulang lengan atas. Jadi kalau kita mencoba ini kalau kita rapi itu seperti ada sambungannya ya, seperti peluru itu bulat. Ini bisa untuk geraknya ke segala arah, bisa kita coba ke depan, iya betul, ke samping, ya. Nah, selain di sini di gelang bahu juga di gelang panggul dengan tulang paha. Jadi kaki kita ini ya bagian bawah juga bisa digerakkan ke segala arah. Untuk menendang seperti Bisa itu, misalnya kita mau menendang bola bisa lebih mudah karena sambungannya ada sendi peluru. Kemudian sendi yang selanjutnya adalah sendi putar. Nah, sendi putar ini memungkinkan gerakan berputar. Contohnya pada apa? Tulang tengkorak kita ini bersambungan dengan tulang atlas namanya, atau tulang leher kita bagian atas. Ya, ini namanya sendi putar. Jadi kita bisa melakukan gerakan bisa berputar di kepalanya. Ya, anak-anak bisa nyoba ini. Anak-anak bisa mencobanya. Ini namanya ada sambungannya dengan sendi putar. Kemudian yang berikutnya adalah sendi geser. Nah,
ini memungkinkan terjadinya gerakan bergeser, Bu Esti. Nah, contohnya ada di mana? Ada pada ruas-ruas tulang Iya, belakang. sambungannya. Iya, sambungannya. Iya. Jadi ini gerakannya hanya bisa bergeser sedikit Sedikit saja aja, ya, ya. tidak boleh terlalu banyak. Ya. Kemudian pada tulang-tulang pergelangan tangan kita. Iya. Iya, Bergeser pergelangan sedikit. tangan ini hanya bisa bergeser sedikit saja. Iya. Ini namanya sendi geser. Hmm, Sudah iya. memahami ya anak-anak Iya. tentang sendi dan tadi tulang ya, Iya, lengkap ya sekali. dengan rangka, kemudian penyambungnya yaitu sendi. Nah, alat yang kedua, Bu Esti. Supaya kita dapat bergerak itu ada alat yang kedua. Apa ini? Apa ya anak-anak ya? Ya, tadi kita sudah belajar tulang sebagai alat gerak pasif, di mana alat gerak pasif ini bisa bergerak kalau dibantu oleh yang lainnya. Atau Alat yang gerak kedua. Iya, alat gerak aktif atau sering kita menyebutnya adalah Otot. Ya, benar otot sekali. ini yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Ya. Pada manusia nanti otot itu dibagi menjadi 3 jenis. Oh, beda ya? Iya, apa saja itu? Kita mulai yang pertama, ada yang namanya otot polos. Mengapa disebut Otot polos kita akan lihat dulu seperti apa atau ciri-cirinya. Ya, kalian bisa lihat di gambar seperti apa bentuknya. Bentuknya gelindong dengan ujungnya runcing. Oh, ujungnya runcing Iya, ya, ada di gambar kalian bisa terlihat. lihat Iya. gambarnya seperti itu. Kemudian ciri yang lain, bekerjanya otot ini tidak sadar atau tidak diperintah oleh otak kita, Bu. Jadi tidak bisa kita atur ya, Bu Esti ya. Jadi otomatis ini Secara bekerjanya otomatis ya. akan bergerak. Nah, gerakannya nanti lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Oh, seperti Iya. itu. Contohnya Ya. di mana Iya. ini? Otot ini nanti bisa kita jumpai letaknya pada organ dalam tubuh kita. Organ dalam Contohnya, contohnya ini pada organ pencernaan, contohnya ada usus, lambung, kemudian organ pernafasan kita ada paru-paru, dan contoh yang lainnya. Contoh gerakannya? Ya, gerakannya seperti kita ketahui ada gerakan lambung saat mencerna makanan. Bu. Oh, jadi kita tidak tahu ya kalau kita memasukkan makanan, kemudian kita tidak perlu memerintah lambung. Iya. Lambung ayo ini dicerna dulu, tidak perlu ya, Iya, pasti ya. tapi kita ketahui cirinya adalah bekerjanya tanpa diperintah. Jadi sudah otomatis bekerja. Iya. Seperti itu. Otot yang Ya, berikutnya otot apa yang ini? berikutnya adalah otot lurik. Perbedaannya apa ini? Iya, Otot atau ini yang juga disebut otot rangka. Bedanya rangka, dengan ya. otot polos tadi, pada otot lurik ini bentuknya panjang, panjang, silindris ya. ujungnya tidak Iya, tidak ada runcingnya ya. Kamu seperti bentuk tabung itu ya. Ya, silindris itu kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian disebut sebagai otot lurik karena ada garis gelap terangnya. Iya, karena bisa lihat di gambar ya. Kemudian perbedaannya dengan otot polos tadi, otot lurik ini bekerja secara sadar. Jadi harus kita perintah. Iya, Oh, betul, bisa betul. kita atur ya, Betul berarti ya. sekali. Nanti gerakannya cepat, tidak teratur sehingga mudah Mudah lelah ya, karena Iya. bisa kita atur ya. Kemudian- Contohnya di mana ini? Iya, Letaknya kita letaknya bisa kita lihat menempel pada rangka. Jadi yang ada di kalau kita pegang ini ya seperti daging ini ya. Jadi ini Ini otot lurik ya ini berarti ya. Lurik jadi karena menempel di rangka maka juga disebut sebagai otot Rangka. Jadi biasanya pada organ gerak kita ada di tangan, di kaki. Nah, Jadi kalau kita menggerakkan tangan terus betul menerus, sekali. lama-lama kita Iya, cepat lelah. Iya, ini contoh gerakannya Iya. ketika kalian ingin menggerakkan kepala, Iya. menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, berarti kita itu bekerjanya secara sadar. Sadar kita perintah ya. Kalau kita tidak Perintah. ingin menggerakkan tangan Iya, kita, berarti berarti ya diam saja. diam saja tangan kita ya. Nah, ini adalah kerja dari otot lurik. Kemudian otot yang terakhir, yang ketiga adalah otot jantung. Oh, ini berbeda lagi ya. Beda Khusus lagi. berarti ini ya. Ya, ada kata jantung. Berarti Jantung jantung ini di mana ya? Hanya di jantung saja berarti ini ya. Sekali. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya bentuknya panjang silindris. Ya, seperti otot apa itu tadi? Lurik ya tadi. Iya, kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian, tapi bekerjanya jangan Kok tidak sadar berarti seperti otot polos. Polos, betul sekali. Iya, betul Ya, sekali. ini letaknya ya di mana tadi? Nah, Hanya ada di jantung di saja. jantung. Contoh gerakannya adalah gerakan jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jadi kita tidak perlu memerintah jantung kita ya untuk Iya. memompa darah. Sudah setiap secara- saat. Iya, Tidak tidak perlu perlu kita perintahkan jantung itu ya. Berarti dia bekerjanya secara tidak sadar atau tidak menunggu perintah kita. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang alat gerak aktif, alat gerak pasif,
anak-anak sudah memahami ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, anak-anak mengerjakan tugas dengan menggambar organ gerak manusia, cukup yang organ gerak atas dan organ gerak bawah saja. Jadi anak ya Dilengkapi dengan keterangannya, bagian tangan. bagian tangan dan kaki saja. Jangan lupa keterangannya, silakan nanti digambar di buku tulis masing-masing. Bisa untuk belajar ya. Ya, betul sekali. Iya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.